Jelas, Pak. Pak, Selamat jelas, pagi. Pak. Benar, Pak. Iya, baiklah kita lanjutkan dengan perkuliahan pengantar kimia medisinal ya. Eh, Semula ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Anda sudah selesai mengikuti UTS ya, dengan berbagai macam model soal gitu ya, dan cara menjawab kan gitu ya. Jadi mudah-mudahan kemarin itu berjalan dengan lancar ya. Untuk perkuliahan kimia medisinal ya, mungkin hari ini saya masuk ya. Masuk itu hanya menyampaikan tentang karena Anda belum ada tugas waktu ya. Jadi nanti Anda bikin tugas ya, nanti kita kumpulkan kemana, nanti saya berikan linknya. Tugasnya berbentuk apa nanti saya sampaikan ya. Terus minggu depan itu saya masih masuk tentang kefarmasian ya. Setelah itu diisi oleh dosen farmasi 2 kali masuk ya. Jadi beliau mantan sekretaris BPH Unjani, dosen di farmasi ya. Dia juga alumni UNAN dulu ya, senior saya juga di UNAN sana. Dia pangkatnya kolonel purnawirawan ya, jadi nanti Pak Safrudin ya. Mungkin nanti sekitar kita mulai sekarang tanggal 3 ya, minggu depan 10, nanti tanggal 17 sama tanggal 24 beliau masuk 2 kali masuk ya. Menjelaskan, jadi nanti Anda bisa komunikasi tentang kefarmasian gitu ya. Interaksi obat ya. Jadi interaksi obat dengan bahan-bahan kimia kan gitu ya. Jadi kira-kira senyawa bioaktifnya apa saja gitu ya. Untuk hari ini, nanti saya share ke grup ya. Apa tugasnya? Tugasnya Anda hanya bikin PPT saja ya, bikin PPT ya, ya. PPT-nya tidak melebihi 7 halaman gitu ya. Nah, eh, kelihatan itunya PPT-nya. Lihat, Kelihatan, Pak. Pak. Terlihat, Pak. Di sini kita mencari tanaman-tanaman obat ya, sejenis jahe dan CS yang lainnya banyak sekali obat yang macam-macam ya. Jadi silahkan Anda bikin PPT, ngambil judul, boleh sama, boleh gitu. Tapi Anda tidak boleh copy paste gitu ya. Ya minimal contohnya nanti berbeda. Kalau untuknya yang sama itu yang mana gitu. Misalnya Anda sesama jahe misalnya ya. Tapi banyak lagi kan, banyak kunyit, banyak apa gitu ya. Banyak ada lengkuas gitu. Jahe aja juga nanti ada jahe merah ya. Ya. Nah, di sini yang pertama judul. Nah, jangan lupa Anda menulis di sini bahasa Latinnya ya. Nih, ini di PPT pertama Anda bikin nama Anda bikin name gitu ya. Di halaman keduanya apa? Nah, halaman keduanya Anda jelaskan sedikit tentang tanaman jahe. Jahe adalah tanaman yang berbau harum dan berasa pedas, rimpang tak teratur, berserat, kasar, menjalar, mendatar, dan dagingnya berwarna kuning pucat gitu ya. Ya, itu Anda menjelaskan tentang jahe. Ada tambahnya lagi. Nah, klasifikasinya apa gitu. Nah, saya ingin Anda mendapat ilmu tentang ya karena kita adalah mata kuliah pengantar medisinal, Anda tentang kualifikasi dan morfologi tanaman tersebut. Nah, ini wajib ya, wajib ada di tugas Anda ya. Jadi ini sebetulnya untuk menambah nilai, nanti gimana nilai Anda bagus semua ya. Nah, terus jahe itu apa? Nah, di sini ada kingdom, ada divisi, subdivisi, kelas, ordo, family, genus, spesies. Di mana dicari? Nah, di Google banyak semua ya. Jadi Anda cari tentang lengkuas, tentang apa namanya? Tentang pokoknya semua tanaman tanaman obat itu yang bisa digunakan itu banyak sekali ya. Jadi silakan Anda cari, kalau enggak
Anda cari buku tanaman obat banyak sekali gitu ya. Misalnya ada kunyit, misalnya ada bawang putih, gunanya untuk apa gitu. Nanti Anda masukin di sini, wah ternyata klarifikasi dermatologi bawang putih adalah ini gitu ya. Kalau ininya sama ya, jadi kalau Anda misalnya, wah ternyata judulnya jahe, yang ini itu pasti sama ya. Tapi pengantar ini pasti beda-beda ya. Kalau sama-sama jahe. Tapi kalau bisa berbeda, karena ada 60-an ya, karena ada 60, ya mudah-mudahan semuanya berbeda kan gitu ya. Nah, setelah ini ya, nah, khasiat jahe itu apa saja gitu ya. Jadi meredakan nyeri lambung, memulihkan orang semua gitu kan ya. Ya. Setelah itu apa lagi? Cara membuat obat rematik dengan jahe. Siapkan satu atau dua buah jahe, panaskan jahe dan nah ini Anda bikin. Ya udah. Jadi banyak-banyak ya petunjuknya ya. Terus apa lagi? Nah, Anda bikin wedang jahe, obat banyak penyakit kan gitu ya. Ini juga banyak di pinggir jalan juga banyak yang bikin gitu ya. Ya cukup gitu aja. Nah ini terima kasih kan gitu ya. Ya Anda tampilkan juga produknya kalau ada kan gitu. Kalau ada produk ada produknya. Eh, sekarang kita lihat ya misalnya, apalagi kegunaannya. Contoh Anda bikin pepaya ya, nih. Eh, nggak usah pepaya lah, daun pepaya misalnya ya. Kita coba di internet ya, di mana di Google ya. Eh, ya Anda tinggal tulis saja. Oh, saya tiap hari makan ini ya. Ya, saya usahakan makan pepaya khasiat ya. Oh ini atau manfaat, manfaat daun pepaya. Oh, kelihatan di layar Anda? Halo? Kelihatan, Pak. Nah, di sini kan Anda kan banyak sekali manfaatnya, tinggal Anda ambil kan gitu. Jadi Anda bisa membicarakan tentang daun pepaya itu untuk apa saja ya. Jadi ya banyak manfaat bagi kesehatan diantaranya meningkatkan trombosi darah gitu ya. Jadi nah di sini nanti kalau kita klik satu semuanya nanti ini ada 14 ya. Ada juga manfaatnya 10 manfaat daun pepaya gitu ya. Tuh ya. Ya kan? Nutrisi terkandung gitu. Tapi ini nggak usah lengkap juga nanti manfaatnya sebutin aja. Jadi mungkin menghambat pertumbuhan bakteri, ya, meningkatkan imunitas tubuh, anti malaria, pencegahan demam berdarah, mengurangi nyeri haid, membantu pencernaan, mengatasi penyakit pembasahan prostat, mengatasi jerawat, meningkatkan trombosit, mencegah emfisema kan gitu dan lain-lain ya banyak sekali ya. Jadi ini manfaat untuk obat juga kan gitu ya. Saya ini tinggal kalau dengan bayar itu tinggal kita kita eh, eh, tinggal kita rebus gitu macam-macam gitu ya. Setelah itu apa lagi? eh Anda tulis juga nanti di sini misalnya tanaman obat gitu ya. Kalau Anda pusing misalnya apa saja ya. 13 tanaman obat yang ada di rumah. Ya, ini Anda bisa ngambil nanti judulnya yang Anda untuk bisa bawang putih, bisa serai gitu ya, bisa ceplikan, saya nggak tahu ceplikan atau apa ya. Lalu berwarna, kasih aja macam-macam ya, tapi saya nggak pernah lihat ini ya. Lidah buaya, lengkuas, jeruk nipis, eh, peppermint, daun kemangi, wali gitu ya, jahe gitu. Ini kan semuanya ya kita anggaplah yang berhubungan dengan manfaatnya untuk kesehatan, untuk obat-obatan. Ada pegagan ya, sambiloto, kayu manis kan gitu ya. Apa saja dari obat dari batang kan gitu. Ada kencur, ada gambir. Nah ini bisa Anda ngambil judul-judul yang berhubungan dengan kesehatan gitu ya.
Nah, ini ada lagi tanaman ajaib apa aja kan gitu ya. Nggak bisa diklik. Yang wajib, nah ini kan nih. Macam-macam juga di sini ada lidah buaya, jahe, kunyit, temulawak, daun sirih, kemanggis, serai kencur, bawang putih, jeruk nipis kan gitu. Nah, tiap-tiap itu banyak sekali gitu. Jadi nanti Anda cek juga di sini ada di mana saja tanaman obat itu ya. Ya. Nah, di sini ada lagi 100 ya. 100 top tanaman obat Indonesia gitu ya. Nanti Anda cek di sini mungkin di sini ada PDF-nya kan gitu ya. Coba eh, saya nggak tahu ini halamannya cukup nggak. Nanti saya kirimin ke Anda ya. Kita dulu ya. Bosan, bosan saya klik dulu bentar ya, tunggu ya. Mana tadi? Lihat PDF-nya. Kita download ya. Mudah-mudahan bisa. Oke. Ini nggak tahu nggak mau. Nah, mudah-mudahan mau nih. Ini mau kayaknya. Eh, Start download, open. Alhamdulillah bisa nih. Ada 108 halaman ya. Oh, tanamannya apa saja ya nih. Ini hasil hasil scan ya. Ya. Eh, jadi nanti ini anak kan cuma 60 ya. Di sini ada 108 gitu ya. Ya, jadi Anda bisa nanti ya. Oh, nanti saya kirimkan gitu ya ke grup ya ini. Oh, di sini ada tanam-tanamannya. Anda minimal bisa mencari judul gitu ya. Ya, kalau bisa dengan 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 100 itu usahakan usahakan judulnya tidak sama. Ada pertanyaan silakan. Tentang tugas. Halo. Paling dikumpulkan kapan, Pak? Nah, jadi sekarang tuh kan Anda saya kasih waktu seminggu ya bikinnya gitu ya. Jadi saya kasih waktu seminggu dulu, nanti kita diskusi lagi minggu depan sambil saya masuk ke mata mata kuliah nanti mata kuliah farmakologi kayaknya. Oh, ya. Nanti minggu depan saya menjelaskan itu setelah itu baru masuk si fase prodinya. Jadi saya akan menjelaskan tentang ini ya minggu depan ya. Sambil sambil kita membahas tugas-tugas yang Anda bikin kan gitu ya. Pengumpulan nanti minggu depan ya. Jadi tugasnya nanti yang contoh yang akan dibikin ini nanti saya kirimkan ke PPT ya. Mana? Saya kirimkan ke grup kan gitu ya. Jadi nanti ada dua ya. Jadi hari ini saya kirimkan satu yang ini, yang satu lagi 100 tanaman obat tadi ya. Anda pilih dari satu dari 100 gitu. Yang bagusnya yang mana, yang menariknya sama. Ya mudah-mudahan judulnya tidak sama. Kalau enggak, kita sepakat aja. Judulnya berdasarkan NIM aja. Dan jadi kalau NIM 01 ngambil 01. Kalau NIM 02 ngambil 02 gitu. Gimana, setuju nggak? Halo? Jadi contohnya gini ya.
Jadi kalau Anda merasa di belakangnya di mil 1, ngambillah ini tentang tanaman saga gitu ya. Terus nanti yang 02 sampai 60 kan gitu ya. Nah, misalnya di sini ada juga tentang bunga rosella. Ini penelitian saya juga ya. Rosella juga ada kan gitu ya. Jadi ada kenanga, ada temu kunci. Jadi ya silakan Anda pilih, ada pegagan, ada temu iring, ada kunyit gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan saya kasih judul itu semuanya nggak sama gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Halo. Untuk susunannya berarti ngikutin template yang Bapak berikan ya, Pak? Iya, template-nya sesuai dengan template yang ya. Sekali lagi ya, judul. Nah, Anda menerangkan tanaman itu satu halaman aja, tanaman jahe itu apa gitu ya. Nah, terus kalau kunyit, kunyit itu apa dikit. Setelah itu yang kedua masuk tentang, nah ini yang penting nih, klasifikasi dan morfologi. Anda cari di mana? Di Google juga banyak gitu ya. Jadi ya, terus setelah ini, khasiatnya apa gitu ya. Jadi khasiat dari tanaman obat ini apa gitu ya. Nih, sebutin ya, apa ke 15 nanti satu halaman. Jadi kalau kalau udah 20, oh bikin aja kecil-kecil lah gitu. Yang penting masuk semua. Setelah itu khasiat itu bikin contohnya. Tapi kalau ada produknya, Anda masukkan juga bisa contohnya bisa juga produk yang ada gitu ya. Ya. Ini bagi wedang jahe, ya produknya bisanya nanti gambar foto-foto dari jahe merah itu produknya kan gitu ya. Bisa juga. Jadi ya minimal Anda di terima kasih itu memunculkan produk yang udah kalau memang sudah dijadikan produk yang dijual di pasaran gitu. Ya. Ada lagi silakan pertanyaan. Untuk pengumpulannya berarti saya buat link Google Drive-nya dulu ya, Pak? Atau nanti dari Bapak Nggak, Google Drive? saya bikin nanti. Oke, Pak. Tapi kalau Ragil mau bikin juga boleh. Jadi Oh, bagus. baik. Jadi Nanti saya saya kalau buatkan Ragil link bikin, Google saya Drive-nya. tidak menyuruh Tendik, nanti Ragil ngasih nanti link Google Drive-nya ke saya supaya Baik, Pak. nanti Bisa, Pak. bisa saya nilai ya penilaiannya gitu ya. Ya penilaiannya apa saja gitu, penilaiannya termasuk juga eh, bagaimana Anda bikin PPT yang bagus gitu ya, PPT yang bagus kan gitu. Karena di semester depan mata kuliah polimer, oh nanti kita setengah semester ya, ini untuk semester depan ya. Saya berdua ngajar sama Restu ya, saya melatih dia ngajar. Sebetulnya kembali lingkungan juga dengan saya sebetulnya, cuma saya kasih ke Budekan gitu. Budekan karena saya banyak ngajar, Budekan ngajar ada 2 mata kuliah ya, dibantu juga sama Kak Restu. Nanti polimer saya ngajar, 7 kali pertemuan kita tentang teorinya. Setelah itu tugas Anda bikin PPT tentang polimer itu apa saja, produknya apa, dan nanti Anda paparkan setelah UTS gitu. Karena saya dibantu KS itu ya, ya bisa. Jadi masing-masing. Jadi kita ujiannya nanti Anda selama setelah UTS 7 kali pertemuan Anda memaparkan ya. Jadi kalau ada 60 kita bagi kita bagi 6 aja ya. Jadi masing-masing sehari itu 26 ya. Jadi ya 7 7 PPT itu 5 menit juga selesai kan gitu ya. Ya. Jadi nanti untuk kalau Ragil mau bikinin juga nanti Google Drive-nya silakan nanti Ragil ya. Nanti Ragil yang kirimkan ke saya. Silakan yang lain ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya sebagai Kapolri juga ya karena memasuki tahun 2025, Anda waktunya akan cepat sekali nanti di Januari pertengahan kita sudah UAS ya sekali lagi ya. Kalau UAS mata kuliah ini saya rasa masih sama resume juga nanti ya supaya Anda nggak dipusingkan dengan menghafal macam-macam ya. Jadi
dikumpulkan seminggu setelah itu. Saya rasa kalau untuk ini, nah ini salah satu penilaiannya PPT itulah salah satu penilaiannya Anda bagus tuh enggak kan gitu ya. Jadi untuk penentuan nilai juga ya. Kalau nggak ada lagi pertanyaannya silakan nanti isi absensi ya, absensi SIM-nya dan kita ketemu lagi minggu depan ya. Kalau nggak ada lagi, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.